Bersama saya Fajri Satrio, kebakaran melanda gudang limbah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Banyaknya bahan kimia membuat sulitnya api dipadamkan. Oke, Pak. Gudang bahan pengelolaan limbah di kawasan Kariangu, kilometer 13 Balikpapan ludes terbakar pada Sabtu malam. Sejumlah petugas dari BPBD dan pemadam kebakaran di lokasi membutuhkan waktu untuk memadamkan api. Pihak berwajib masih mencari penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Di Kariangu ini yang mengelola bahan limbah. Api cukup besar karena kondisi di dalam juga adalah sesuatu yang mudah terbakar. Ada kesulitan nggak Pak untuk pemadaman? Ya, karena ini ada kesulitan di kita di dalam pemadaman ini karena limbah, kita perlu waspada. Saudara, sedikitnya 43 orang di Karawang, Jawa Barat Sabtu malam mengalami keracunan massal akibat kebocoran pipa gas milik salah satu perusahaan dan seluruh korban saat ini dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sejumlah ambulan dikerahkan untuk mengevakuasi puluhan warga desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel yang mengalami keracunan usai menghirup gas bocor dari sebuah pabrik. Kebocoran gas terjadi sekitar pukul 19:45 waktu Indonesia Barat malam kemarin dan 48 korban dibawa ke Rumah Sakit Rosela Karawang Barat. Korban mengeluhkan gejala pusing, sesak, mual, muntah hingga diare. Kami ada di Rumah Sakit Rosela, ini kurang lebih sekitar ada 43 masyarakat, baik dari yang sudah tua maupun dari anak-anak. Nah, tentunya ini memiliki gejala yang hampir sama. Gejala yang sama, nah tentunya yang pertama mual, pusing, setelah itu sesak, panas dadanya, dan ada juga yang tadi yang terjatuh pingsan. Sekarang dari pihak Polres sudah ada di lokasi, nah tentunya sedang dari pihak Serse, dan nanti kami juga akan menunggu lapor report dari pihak Polres sendiri. Tapi ini juga ada beberapa rumah sakit, tadi ada di Bayukarta, termasuk juga di rumah sakit Mandaya serta Primaya. Nah, tapi jadi kalau untuk di Rumah Sakit Rosela sendiri ini ada 43 korban yang keracunan dari dampak caustic soda PT Pinudin. Bagaimana perkembangan terkini jumlah korban keracunan di Karawang, Jawa Barat? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang akan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi Adi Wahadi, bagaimana perkembangan penanganan kasus kebocoran gas yang menyebabkan keracunan warga? Fajri dan juga saudara, pantauan kami hingga saat ini beberapa pasien sudah membaik, namun demikian sejak tadi malam hingga saat ini jumlah korban masih terus bertambah. Ada tercatat berdasarkan data yang kami terima dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang, banyak 126 korban terkait kebocoran pipa yang diakibatkan oleh salah satu perusahaan ini tercatat. Artinya korban-korban tersebut saat ini mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit seperti Rumah Sakit Rosela tempat saya melaporkan, kemudian sejumlah puskesmas, klinik, dan sejumlah rumah sakit lainnya. Fajri dan juga saudara, keracunan yang menimpa warga Kecamatan Ciampel ini terjadi sejak pukul 19:30. Saat itu tiba-tiba beberapa warga mengalami mual, muntah hingga diare pasca adanya semburan gas kebocoran dari salah satu perusahaan di sekitar desa mereka tempat tinggal. Hingga pada akhirnya warga yang terlanjur menghirup gas dari pabrik tersebut mengalami sejumlah gejala, dan dari total 126 tersebut berdasarkan pantauan kami mengalami gejala yang sama, yakni mual, muntah hingga diare. Dan tadi malam Bupati Karawang Ait Saifullah telah melakukan tinjauan langsung kepada para sejumlah korban di beberapa rumah sakit, dan mereka mendapatkan penanganan medis seperti infus dan penanganan lainnya. Dan pasca penanganan tersebut beberapa korban sudah mulai membaik, bahkan pantauan kami pagi ini beberapa korban sudah kembali ke lokasi atau rumah mereka masing-masing. Namun demikian masih tetap diwaspadai
Pasalnya saat ini pihak kepolisian pasca menerima laporan adanya kebocoran gas tersebut langsung berupaya mendatangi lokasi dan memeriksa apa sebenarnya menjadi penyebab kebocoran gas yang menyebabkan ratusan atau tepatnya 126 warga tersebut mengalami keracunan. Fajri. Ya, Adi, apakah kondisi di permukaan warga sudah kembali normal atau masih tercium bau gas? Pantauan kami dan informasi yang kami terima dari sejumlah warga di lokasi, gas yang menyembur ke pemukiman warga saat ini juga tidak tercium, sehingga beberapa warga yang berada di lokasi sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Memang tadi malam pihak pemerintah desa, kepolisian, BPBD dan TNI berupaya mengevakuasi ratusan warga dari sekitar lokasi kebocoran pabrik tersebut. Hal ini untuk menghindari lebih banyaknya jatuhnya korban akibat gas yang tersebut. Namun demikian dengan tiupan angin serta kondisi cuaca yang cukup baik menyebabkan gas-gas tersebut terbawa oleh angin dan area kondisi kebocoran di pemukiman warga di Kota Mekar di Ampel tersebut sudah steril dan warga sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Pagi. Adiwadi, penyebab kebocoran sendiri apakah sudah diketahui dan terus bagaimana tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap warga? Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebocoran dan jenis kimia yang menyebar ke pemukiman warga tersebut. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Desa Kota Mekar tadi malam bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan terkait musibah kebocoran gas ini dan pihak perusahaan akan bertanggung jawab seluruhnya terkait pengobatan, kemudian penormalan situasi lingkungan dan sejumlah tanggung jawab lainnya seperti tanggung jawab lingkungan, kesehatan dan tanggung jawab lainnya agar kemudian ini tidak kembali terulang. Warga meminta kehati-hatian pihak perusahaan dan pihak lainnya untuk sama-sama mengawasi agar kemudian peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Fajri. Ya, korban bertambah menjadi 126 yang saat ini dirawat di rumah sakit dan dari pihak perusahaan pun akan bertanggung jawab kepada korban yang saat ini dirawat di rumah sakit. Terima kasih Adi Wahadi telah melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.